Nah, kalau buat nomor 13, kita akan dapat persamaan, ya menurut soal ya. Menurut soal, katanya ditembakin dengan sudut elevasi tertentu, kita udah paham bahwa dia kasusnya adalah gerak parabola ya, si gerak parabola. Nah, kita dikasih tahu persamaan R-nya, posisinya. Jadi bukan cuma sumbu X, sumbu Y doang kalau di gerak parabola. Dia akan ngasih tahu dua informasi, di mana yang pertama itu ada si simbol I, sama yang si simbol yang si J-nya kayak gini. Nah, si simbol I-nya ini, dia akan ngasih tahu informasi tentang jarak secara horizontal. Sementara yang simbol J-nya ini, dia akan ngasih tahu informasi tentang ketinggian sama kita. Jadi perhatikan betul ya ditanyanya apa nanti. Ini akan bergantung banget lo dipakainya tuh yang I apa yang J itu si persamaannya. Di sini lo disuruh nyari sudut elevasi. Oh, sudut elevasi. Jangan lupa sudut elevasi itu bisa kita dapetin dari tan theta sama dengan V0Y dibagi V0X. Artinya apa? Artinya kita harus nyari persamaan Y, kecepatan Y, ketika T-nya 0 detik, dan juga sama, kita harus cari Vx ketika T-nya 0 detik. Kalau lu misalkan udah paham gerak parabola dulu, lu tahu di sumbu X itu, dia itu GLB sebenarnya. Jadi, dia nggak akan tergantung sama waktu, karena kecepatannya akan sama terus gitu ya. Tapi kalau Vy itu, dia termasuk GLBB, yang mana dia akan bergantung sama waktu, dan juga akan dihambat sama gravitasi. Jadi sebenarnya ini adalah GLBB. Pemahaman ini akan ngebantu kalian untuk memahamin kalau lu punya persamaan RT di sini yang nilainya katanya adalah 40 Ti tambah 40 akar 3. Oh, sorry, ini 40 akar 3 T min ya, sorry. Min 5 T kuadrat. Min 5 T kuadrat. Sorry, gue benerin ini dulu. Min 5 T kuadrat yang si J-nya, maka lu akan turunin sekali untuk bisa dapat kecepatan DDT dari RT. Ini akan menghasilkan Vt. Tentu Vt-nya akan ngasilin dua informasi juga, ada sumbu X sama sumbu Y seperti itu, yang ditandai sama IJ-nya. Kalau turunin berarti dia dapat 40I ditambah yang dalam 40 akar 3 dikurangi 10 T pangkat 1 ya, sebenarnya nggak gue tulis si J. Sehingga kalau udah persamaannya Vt sama dengan gini, maka rumus ini, persamaan yang ini akan jadi Vx-nya. Sementara yang ini akan jadi Vy-nya. Nah, sesuai dengan teori tadi yang bilang sumbu X dia akan GLB, karena kalau kita lihat nilai 40I ini, ya udah dia nggak akan tergantung sama waktu. Mau dimanapun itu dia berada, dia pasti akan bernilai 40 kecepatannya. Sehingga akhirnya kalau lo mau nyari tan theta, sekali lagi, maka lo butuh V0Y sama V0X. Nah, kalau V0X-nya mah mau dimanapun itu, mau detik 0, mau detik paling ujung, atau dimanapun itu, dia GLB, gerak lurus beraturan. Dia pasti akan sama nilainya. Menurut informasi soal, 40. Berarti di sini simpan 40. Yang berapa itu V0Y. Si Vy-nya, kita harus masukin T-nya sama dengan 0 di sini. Nah, yang si Vy itu akan ditunjukkan nama si yang J-nya. Berarti kita akan pakai persamaan yang ini untuk nyari Vy-nya. Sehingga kalau lu dapetin, ya gue tulis dulu rumusnya deh. 40 akar 3 dikurangi 10 T. Dengan T-nya minta 0, maka lu akan dapat 40 akar 3 dikurangi 10 kali 0. Maka lu akan dapat ketika 0 detik di sumbu Y, kecepatannya itu adalah 40 akar 3 meter per second. Yang mana lu bisa masukin ke atas sini. 40 akar 3. Sehingga lu akhirnya lu coret, maka lu akan menghasilkan akar 3. Nah, hati-hati penulisannya. Ketika lu nyari sudut elevasi, berarti bukan nyari tan doang, tapi tan inverse dari akar 3. Atau dengan kata lain, berapa hasil nilai tan yang hasilnya akar 3 gitu. Tan berapa yang hasilnya akar 3. Tan itu sin per cos. Maka kalau lu coba urutin si sudutnya pakai tabel itu, maka lu akan dapat 60 derajat karena sin 60 per cos 60, di mana sin 60 itu setengah akar 3 per setengah. Maka setengahnya coret, maka akan dapat akar 3. Sehingga lu akan dapat tetanya adalah 60 derajat. Kayak gitu. Ada dua ya ditanya. Jarak mendatar maksimum. Wah, ini cukup effort nih. Ketika lu nyari X max, maka silakan fokus di informasi vektor I-nya di persamaan yang si posisinya.
dengan lu bilang, oh gue punya RT sama dengan 40 TI tambah, ya ini benar ya, 40 akar 3 dikurangi, 40 akar 3T min 5T kuadrat J, maka lu akan pakai persamaan yang ini, si X ini nih, si I ini, untuk menghasilkan persamaan posisi secara horizontalnya. Maka XT akan bergantung sama 40T. Seperti itu. Nah, masalah berikutnya adalah kapan waktu ketika mencapai jarak maksimum. Nah, ketika lo mencari waktu ketika jarak maksimum, maka yang harus lo lakukan adalah lo kalau lo paham teorinya di graf parabola dulu, bahwa jarak maksimum tuh untuk dari kasus datar ke datar, kasusnya adalah dia tuh sama aja dengan 2 kali waktu mencapai ketinggian maksimum. Kalau lo pakai rumus cepet sih dulu waktu graf parabola, biasanya jarang ya pakai teori yang ini, karena lo biasanya kan tinggal pakai doang. Jadi gue sangat rekomendasi lo bisa paham dulu deh pakai rumusnya, jangan pakai rumus cepet langsung. Nah, ada informasi yang kita dapat sebenarnya dari waktu ketika Hmax, yaitu VY-nya nilainya 0. Ketika VY-nya 0, udah pasti benda itu akan ada di posisi ketinggian maksimum, dan kita bisa cari waktunya. Lu pertama punya kecepatan tadi, rumus kecepatan VT yang gue udah turunin tadi, yang bilang ke kita, mana ya? Yang ini nih. Nah ini, VT sama dengan ini. Ups. VT sama dengan ini, yang bla 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 ini, kepanjang ini. Kalau lu lihat, maka lu kalau mau nyari yang si VY-nya, tentu lu akan fokus yang di J-nya aja. 40 akar 3 min 10T. VTY mungkin ya gue nulisnya. 40 akar 3 min 10T, seperti itu. Dengan lu masukin VY-nya 0, maka kita tahu ketika VY-nya 0, kita akan bisa dapat T-nya di ketinggian maksimum. Berarti 10T sama dengan 40 akar 3. Lu pindah ruasin, lo coret 10 sama 40-nya, maka dia akan menghasilkan 4 akar 3 detik berarti ya. Tapi sayangnya di sini belum beres. Waktu 4 akar 3 detik ini itu masih waktu mencapai Hmax. Sementara syarat Tx max itu 2 kalian ya, maka 2 kali 4 akar 3, sehingga lo akan dapat 8 akar 3 detik. Nah, ketika momen ini dia udah nyampe di jarak paling maksimum. Belum beres, lo dapat sekarang T-nya. Nah, lo masukin ke sini 40 kali 8 akar 3, maka akan menghasilkan 3200 akar 3 meter ya harusnya satuannya, kalau nggak salah di atas tadi. Seperti itu. Kebetulan sebenarnya gue juga agak bingung kenapa di sini nggak ada jawabannya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dia antara dua ini ya, yang 60 derajat. Nah, gue nggak tahu apakah ini tipe ataupun apa, tapi karena di situ ada akar 3-nya, harusnya sih jawabannya adalah yang C, seperti itu. Tapi lo bikin bisa cek lagi ya informasinya yang lebih lengkap.